wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Nadia dapat menjumpai Anda kembali dalam Kabas Pendupan. Rabu 1 Juli 2020. Pagi ini kita sedang berada di SMP Negeri 24 Padang dalam keadaan new normal, dalam anjuran pemerintah untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia. Untuk menyambut tahun ajaran baru 2020-2021, guru-guru SMP Negeri 24 Padang mengadakan kegiatan Lokakarya. Kegiatan Lokakarya ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juli sampai dengan 2 Juli 2020. Yuk, mari kita lihat kegiatan Lokakarya yang ada di SMP Negeri 24 Padang ini. Tetap bersama saya di channel Pendupan. Lanjutan dari tontonan video tadi. Saya sekali lagi Pak Edi, yang pertama sebenarnya di awal tadi sudah akan saya sampaikan, tapi tunggulah dulu. Teman-teman ini selalu menjadi inspirasi saya utama. Rahimin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Beliau segitu semangatnya untuk hadir dalam acara kita ini sudah memotivasi kita sebenarnya. Cinta beliau ke pendidikan beliau lihatkan hadir bersama kita hari ini. Kemudian yang termandi Bapak pengawas kita yang sudah dari pagi mungkin bersama Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan dari rumah tadi tercapai hendaknya nantinya untuk SMP 24 ini. Karena beliau ini Allah berikan ilmu banyak sama beliau ini. 50% pelaksanaannya di sekolah, kemudian 50% lagi itu pelaksanaannya di rumah. Dan juga yang sangat tertariknya adalah bahwa ada usaha dari wali kota dan dinas pendidikan untuk bekerja sama dengan Telkom dalam permasalahan paket gitu Pak. Yang kita minta kemarin ke Dinas Kominfo, karena yang mau minta sama masalah IT ini kita diskusikan tidak boleh. Karena kita di Padang ada satu dinas yang mengurus mengenai IT ini, itu Dinas Kominfo. Maka Dinas Kominfo kita mencoba memberikan diskusi kemarin itu juga sama dengan Ibu. Bagaimana pembelajaran itu setelah pembelajaran bisa terkunci. Kemarin itu salah satunya masalah tugas Pak. Ada yang tugas anak kadang nggak dikirim-kirim dengan berbagai alasan, kemudian ada yang tugas anak ini ya sampai selesai pun tidak datang-datang. Kira-kira sampai jam 12 itu nanti dengan beberapa mata pelajaran masih bolehkah misalnya ada tugas kepada siswa? Kemudian tidak ada tugas, dan kalau ada tugas itu apakah harus di jam 12 itu sudah selesai semua, atau mungkin masih ada kegiatan-kegiatan lain di luar itu, tentu nanti akan menimbulkan masalah kepada wali murid. Ya, kita teknis belajar besok yang kita inginkan ya, ini yang kita inginkan dari dinas pendidikan itu, bahwasanya pembelajaran besok itu memberikan pembelajaran. Kalau kita memakai sebuah aplikasi namanya G-School, yang kita juga sudah pakai di dulunya,
itu anak belajar tidak anak belajar itu akan ketahuan seketika. Dari tayangan tadi, terus terang ini mungkin cerita pribadi, ada yang berubah di diri saya beberapa tahun belakangan itu karena ini. Kenapa? Pertama kali dulu saya kenal dengan kata-kata positif, mengeluarkan energi positif itu dari satu buku, penulisnya Rhonda Byrne, judulnya The Secret. Sesuai juga yang diajarkan agama kita, berkata selalu yang baik dan katakan yang baik itu setiap hari. Ibu kepala sekolah kita setiap hari kalau mau WA ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang pintar, selalu dia katakan seperti itu. Maka bagi saya itu suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Ya Pak, kalau kita sebagai seorang guru jangan urut sangka pada siswa. Ya. Artinya kalau contoh kalau kita satu si A ini anak ini kita di kantor, anak ini begini, kalau kita selalu seperti itu, seperti itu kata si Faizal tadi, anak itu akan nampak energi yang negatif pada kita, dia akan benci pada kita. Tapi kalau kita selalu berbaik sangka pada dia, alhamdulillah anak itu akan senang sama kita, Pak. Ya. Teman-teman, semuanya itu benar bahwa memang segala hal kalau kita samakan dengan cara positif maka lahirlah positif. Sesuai dengan kata Bu Mil tadi bahwa anak-anaknya baik-baik begitu kan. Saya juga begitu. Pertama mungkin masuk ke kelas, saya tidak akan pernah berpikir bahwa misalnya tahun ajaran baru atau kelas yang baru, saya tidak akan pernah berpikir anak itu nakal semua. Walaupun ada cerita dari guru, oh si anu tuh begini-begini, saya tidak akan pernah dengarkan. Dalam hati saya bahwa anak itu memang hebat. Kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kabid Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Syafrizal Syair, SPD MM. Mohon waktunya sebentar Bapak. Bolehkah Bapak berikan sedikit gambaran bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk tahun ajaran 2020-2021 di Kota Padang ini, mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19? Ya, proses pembelajaran kita sesuaikan dengan arahan dari Menteri Pendidikan, kemudian SKP 4 Menteri, bahwasanya daerah yang belum hijau itu belum dibolehkan untuk berada tetap muka di sekolah, berarti semua siswa belajar di rumah. Dengan sistem itu, maka Kota Padang sampai hari ini kita masih dalam zona oranye, belum kuning, belum juga hijau. Maka kita pastikan untuk di Padang pembelajaran kita untuk semester 1 ini pembelajaran 2020-2021 adalah pembelajaran yang jauh di rumah. Apa kesan dan pesan Bapak terhadap SMP Negeri 2 Kota Padang demi kemajuan pendidikan? Ya, kalau sebelum Pak dipikir masuk gerbang saja udah nampak aura pendidikannya. Itu rapi, indah, bersih. Karena awal masuk itu menampakkan ciri-cirinya sekolah itu baik. Nah, cuma tergantung dari anaknya lagi. Anaknya bisa nggak untuk membuat sekolah itu baik. Kalau gurunya, kepala sekolahnya, komitenya, pengawasnya sudah berusaha sebaik mungkin bagaimana sekolah ini baik, maka siswanya harus baik juga. Gitu. Kalau galeri sebagus ini, seindah ini, gitu kan, tempat media pembelajaran bagi anak kita, ya. Kemudian halamannya, tamannya bagus dan cantik semuanya. Maka tergantung nanti dari anak-anaknya. Mau lah menjaga ini SMP 24, menjadikan SMP 24 ini menjadi sekolah yang dikenang dan menjadi favorit di Sumatera Barat dan Indonesia. Iya, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang bersama pengawas SMP Negeri 24 Padang, yaitu Bapak Yunardi FPD. Mohon waktunya sebentar Bapak. Ya, silakan Manda. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan lokakarya yang ada di SMP Negeri 24 Padang ini? Alhamdulillah kegiatan lokakarya yang sudah berlangsung itu berjalan dengan lancar dan sukses. Itu berkat persiapan yang matang oleh sekolah, kemudian para undangan, para guru, Pak Kabid yang untuk
apa yang sudah diagendakan dalam materi lokakarya untuk menyiapkan guru-guru untuk bisa jadi guru profesional walaupun kita dilanda pandemi COVID-19, tapi guru-guru tetap siap dan tetap memberikan layanan kualitas kepada anak didiknya nanti setelah tahun ajaran 2020 segera dimulai pada tanggal 13 Juli besok. Nah, Pak, selaku pengelola sekolah, apa harapan Bapak untuk SMP Negeri 24 Padang ini? Ya, Bapak sangat berharap bagaimana SMP 24 ini tetap lebih maju dari kondisi sekarang. Selama ini SMP 24 sudah bagus ya, sudah pernah jadi juara nasional di bidang lingkungan. Bapak punya usul dengan guru-guru, mudah-mudahan Ananda semua mendukung bagaimana kita mengadakan lomba video pembelajaran. Sekarang ini kan kita PJJ ini pembelajaran jarak jauh, tapi sekolah kita tetap jalan, sekolah tetap memberikan layanan terbaik kepada anak, kualitas tetap ditingkatkan. Ya, gimana Anda sendiri gimana? Siap untuk belajar PJJ? Insya Allah siap. Mana yang enak belajar PJJ dengan tatap muka? Ya, sebenarnya enakan tatap muka Pak, tapi ya namanya keadaan. Ya, terima kasih Bapak atas saran Bapak dan komentar Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, kali ini kita sedang bersama Bapak Komite SMP Negeri 24 Padang, yaitu Bapak Nazarudin. Mohon waktunya sebentar ya Bapak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana peranan SMP Negeri 24 Padang terhadap lingkungan masyarakat sekitar terutama di masa COVID-19 ini? Ya, kami kembalikan lagi kepada Komite SMP Negeri 24 Padang. Saat ini kami sangat bangga sekali. ya Bapak Ibu. Hasil yang tercapai SMP 24 dan membanggakan juga kita dikenal sebagai nasional. Di Sumatera Barat juga demikian, nomor 1 dan di Sumatera kesempatan yang baik. Dan apa harapan Bapak kepada SMP Negeri 24 Padang untuk tetap selalu menjalin kolaborasi yang baik terhadap lingkungan masyarakat sekitar, terutama dengan orang tua siswa? Harapan kami yaitu SMP 24 Padang ini sudah kiprahnya sudah dinilai oleh masyarakat baik di Kota Padang maupun di Kecamatan Padang sendiri. Mudah-mudahan kita dapat berbicara untuk tingkat-tingkat yang lain. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga tanggapan Bapak bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita sedang bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Padang, yaitu Ibu Hajah Diva Kusuma SPD. Nah, mohon waktunya sebentar Ibu. Ya, kami dari Kabas Pendipat Bu ingin bertanya sedikit. Nah, bisa Ibu jelaskan kegiatan lokakarya itu seperti apa? Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, lokakarya ini adalah acara rutinitas setiap sekolah, itu acara tahunan. Itu dilakukan yang gunanya adalah mengevaluasi program kerja 1 tahun sebelumnya dan akan membuat program baru untuk tahun berikutnya. Siapa saja yang wajib mengikuti lokakarya ini, Bu? Yang wajib mengikuti lokakarya ini adalah semua unsur yang ada di SMP 24 Padang ini, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai, ada pengawas, komite, dan juga perwakilan dari dinas pendidikan dan ditambah narasumber yang dicandaki. Nah, apa nih Bu harapan Ibu untuk sekolah, para guru dan siswa ke depannya? Nah, ini yang jadi impian, harapan Ibu terhadap program berikutnya. Ananda kami semuanya, kalau dapat kita bisa bersaing
dengan sekolah-sekolah yang lebih bagus dengan kita seperti SMP 1, SMP 2, SMP 7, SMP 8, SMP 11, 12, 11, 1 dan lain-lainnya. Hendaknya kita bisa bersaing, baik siswanya maupun para gurunya. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, maka semua unsur sekolah mengadakan lokakarya ini, apalagi sekarang dalam new normal. Nah, dalam new normal ini, kegiatan untuk Kota Padang itu diadakan PJJ namanya, yaitu pembelajaran jarak jauh, yang waktunya hanya 50% dari waktu biasa. Makanya dalam lokakarya direncanakan 3 hari ini semua unsur sekolah mempersiapkan dengan matang bagaimana hasil itu nanti sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktunya. Semoga apa yang kita harapkan bisa kita wujudkan. Amin. Nah teman-teman, kita sedang bersama Wakil Kurikulum SMP Negeri 24 Padang, yaitu Ibu Suryati MPD. Mohon waktunya sebentar Ibu. Nah Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap lokakarya di SMP Negeri 24 Padang ini selaku Wakil Kurikulum? SMP 24 Padang ini atau sekolah lain itu selalu melakukan kegiatan lokakarya. Tujuan pertama itu untuk memperbaiki kurikulum yang sebelumnya, tahun pelajaran yang sebelumnya. Berarti misalnya melihat kelebihan atau kekurangannya. Nah, kalau ada kelebihannya berarti kita ambil kembali, dan kalau ada kekurangannya tentu diperbaiki. Nah, yang kegiatan lokakarya yang tahun ini karena kita di era pandemi, nah berarti kita tentu menambahkan tentang keadaan new normal di dalam pembelajarannya. Baik RPP-nya, kegiatan pembelajarannya, kemudian RPP yang akan dirancang atau perangkat yang dirancang itu dibuat dalam dua bentuk. Ada yang sistem daring saja atau yang dikenal dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau ada yang membuatnya PJM, pembelajaran tatap muka. Jadi guru-guru menyiapkan dalam dua bentuk. Apa harapan Ibu untuk SMP 24 Padang ini ke depannya? Ya, kalau ke depannya harapannya tentu SMP 24 ini semakin maju, kemudian semakin dikenal oleh orang. Nah, yang ingin Ibu ciptakan di SMP 24 Padang ini, Ibu ingin menciptakan bahwa sekolah ini adalah sekolah literasi dan banyak guru-guru atau siswa yang ikut menulis buku. Nah, mudah-mudahan ke depannya, karena sekarang dalam pendidikan kita mengutamakan juga literasi, nah mana tahu ke depannya guru-guru dan siswa juga sudah membuat buku bersama untuk sekolah SMP 24 Padang. Nah, buku ini memang tujuannya tidak untuk dijual, enggak, tapi kalau terjual alhamdulillah. Cuma yang paling utama orang tahu bahwa kita menulis dan orang tahu bahwa kita pernah hidup di masa yang lalu. Nah, jadi orang masa datang akan tahu bahwa kita pernah hidup di masa lalu. Itu tujuan Ibu menulis. Nah, jadi harapan Ibu SMP 24 Padang ini siswa dan gurunya semuanya juga hobi menulis buku. Ya, terima kasih Ibu. Semoga apa yang kita inginkan sama-sama tercapai. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang bersama Wakil Kesiswaan SMP Negeri 24 Padang, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rajab MA. Mohon waktunya sebentar, Bapak. Iya. Nah, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang lokakarya yang ada di SMP Negeri 24 Padang ini selaku Wakil Kepala Sekolah yang membidangi di bidang kesiswaan? Iya. Terima kasih Nadia. Lokakarya ini kan sebetulnya sesuai edaran dinas, sesuai peraturan, memang ini selalu dilaksanakan di setiap sekolah, terutama di Kota Padang itu selalu mengadakan lokakarya di awal tahun pelajaran. Dan itu kalau dilihat dari sisi kesiswaan, itu sesungguhnya lokakarya itu walaupun sasarannya guru, tapi itu sebenarnya untuk siswa juga. Jadi inti lokakarya itu pertama untuk menambah wawasan guru dalam bidang pembelajaran. Apalagi memang saat ini kan memang dituntut guru-guru kita itu harus selalu melakukan perbaikan dan perubahan, terutama dalam hal model-model dan strategi pembelajaran. Maka lokakarya itulah salah satu solusinya. Dengan lokakarya itu diharapkan guru
melakukan pembelajarannya itu tidak monoton, tapi bagaimana supaya lebih menarik dan mengikuti sesuai dengan tantangan zaman. Apalagi zaman ini kan zaman IT. Nah, siswa-siswa kita, teman-teman Anda itu luar biasa kan kemasan IT-nya. Maka guru-guru juga harus mengimbangi itu dengan gaya mengajar. Itu. Nah, apa nih Pak harapan Bapak untuk SMP Negeri 24 Padang ke depannya? Terima kasih Nadia. Harapan kita mungkin sama ya. Anda sebagai siswa, kami sebagai guru, pasti harapan kita ke depan sekolah kita yang asri ini, yang alhamdulillah sudah mungkin banyak Anda dengar meraih prestasi, tentu ke depannya juga itu ditingkatkan, meningkat hendaknya. Selama ini mungkin yang kita raih ini, maka mungkin ke depan akan bertambah lagi kualitasnya dan kuantitasnya. Terutama kan sekolah kita, kalau kita lihat dari segi geografisnya, walaupun kita sebenarnya agak di pinggir kota Padang, kita berharap ya sekolah kita memperlihatkan prestasi yang luar biasa, baik itu prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Itu jadi harapan Bapak dan harapan semua guru-guru. Bapak yakin sekolah kita harus lebih maju lagi di bawah kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah Ibu Eva ya, luar biasa yang kita rasakan untuk kemajuan sekolah kita. Jadi baik itu kepala sekolah, guru dan juga siswa, ketika mereka sama, maka insya Allah sekolah akan maju ke depan. Dan itu harapan. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, kali ini kita sedang bersama salah satu guru di SMP Negeri 24 Padang, yaitu Ibu Ade Mutia MPD, selaku Ketua KKG Seni Budaya dan sekaligus guru yang mengajar di SMP Negeri 24 Padang ini. Mohon waktunya sebentar, Ibu. Iya. Ibu, sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran, kira-kira apa yang menjadi hambatan selama masa pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih Ananda Nadia. Selama pembelajaran di masa pandemi ini yang menjadi kendala itu adalah tidak terlepas dari unsur jaringan internet. Jadi mungkin nanti guru kalau yang berlalu di akhir semester 2 tahun ajaran 2019-2020 yang lalu itu tanpa persiapan, guru mempersiapkannya sehingga dia mempersiapkan tentu belum maksimal. Nah, untuk awal tahun ajaran nanti mungkin guru akan mempersiapkannya dalam bentuk-bentuk yang sifatnya meringankan kepada Ananda nanti dalam menerima proses pembelajaran secara virtual atau secara daring nantinya. Nah, apa nih kiat-kiat Ibu sebagai guru agar pelaksanaan PBM itu dapat berjalan lancar? Ya, tentu kiatnya kita mencari bentuk-bentuk pembelajaran yang Ananda senangi, mungkin dalam bentuk-bentuk video pembelajaran yang sifatnya durasinya singkat, kemudian Ananda bisa paham, dan mungkin bisa saja nanti melalui slide-slide yang bervariatif, Ananda bisa memahami bentuk proses pembelajaran yang diberikan nanti guru di sekolah kita. Nah, kali ini kita sedang bersama salah satu guru yang mengajar pelajaran TIK, yaitu Ibu Yenita Muklis SPD. Mohon waktunya sebentar, Ibu. Ya, Nanda. Apa kiat Ibu sebagai guru agar pelaksanaan PBM itu dapat berjalan lancar? Terima kasih Ananda atas pertanyaan tersebut. Karena Ibu mengajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, jadi siswa ini Ibu bersihkan materi bagaimana tidak monoton dan tidak membuat bosan dari siswa tersebut. Misalnya, Ibu bisa memberikan materi TIK ini berbentuk YouTube, bisa juga berbentuk video pembelajaran, atau untuk ujian bisa juga dengan Google Classroom, sehingga mereka tidak sama melihat punya temannya, tapi mereka langsung mengisi, langsung melihat hasilnya tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang bersama Ibu Yasminur SPD selaku guru yang mengajar di SMP Negeri 24 Padang ini. Mohon waktu saya sebentar, Ibu. Ya. Sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran, kira-kira apa yang menjadi hambatan selama masa pandemi COVID-19 ini? Sebenarnya ada beberapa hambatan. Yang pertama masalah HP bagi anak-anak, bagi teman-teman. Iya. Jadi gini, kadang-kadang ada anak ini yang HP-nya terbatas.
ada yang 1 untuk 3 orang. Jadi mereka gantian memakainya dalam pembelajaran. Jadi sehingga kadang-kadang tugas yang diberikan terlambat waktu penyerahannya. Itu salah satunya. Terus, apa kiat-kiat Ibu sebagai guru agar pelaksanaan PBM itu dapat berjalan lancar? Nah, supaya PBM bisa berjalan dengan lancar, yang pertama yang perlu kita lakukan metode yang bervariasi. Mungkin dengan jalan media pembelajaran, video-video yang sesuai dengan materi yang disampaikan kepada siswa, sehingga mereka tidak bosan. Tugas yang diberikan bisa dilaksanakannya atau dikerjakannya dengan maksimal. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang bersama Ibu Melda SPD, selaku guru yang mengajar di SMP Negeri 24 Padang dengan mata pelajaran IPS. Nah, Ibu, apa kiat Ibu sebagai guru agar pelaksanaan PBM itu dapat berjalan lancar? Untuk kegiatan selama daring ini ya, kalau di IPS sendiri secara umum kami dari tim IPS sudah mempersiapkan materi-materi, memilih materi mana yang layak dan terbukti untuk disampaikan dalam kegiatan pembelajaran, karena waktu kita belajar itu terbatas. Moda yang dimiliki anak Android itu juga harus dipastikan mereka punya atau tidak, jadi disesuaikan dengan perangkat komunikasi yang dimiliki oleh anak. Jika misalnya memang tidak punya, berarti kita harus memikirkan cara lain, seperti mungkin mengantarkan tugas atau siswa disuruh menjemput tugasnya ke sekolah. Nah, teman-teman, kali ini kita sedang bersama guru mapel bahasa Inggris di SMP Negeri 24 Padang, yaitu Ibu Eldawati SPD, dan yang biasa kami panggil yaitu Mem Elda. Hai Mem, punya sebentar Mem. Nah, Mem, sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran, kira-kira apa yang menjadi hambatan selama masa pandemi COVID-19 ini? Sebenarnya hambatan yang dihadapi oleh siswa itu sangat banyak sekali, terutama sekali itu penggunaan HP. Tapi oleh pemerintah agar pelaksanaan belajar lancar pelaksanaannya, agar jangan tidak ada hambatan, pemerintah telah merancang pembelajaran itu belajar bersama. Sehingga SMP 24 pun mendukung dengan program tersebut, sehingga siswa yang terkendala dalam permasalahan pembelajaran daring akan dapat terselesaikan dengan baik. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang bersama Ibu Faiza SPD selaku guru yang mengajar di SMP Negeri 24 Padang ini dengan mata pelajaran agama. Nah, waktunya sebentar Ibu. Iya, boleh. Apa kiat-kiat Ibu sebagai guru agar pelaksanaan PBM itu dapat berjalan lancar? Salah satunya karena Ibu sudah lokal karya kemarin ya, karena di lokal karya itu ada dua kemarin diberikan oleh narasumber, contohnya ada pakai Google Form, yaitu kan mungkin untuk penugasan. Sedangkan kalau yang kemarin ada satu lagi video pembelajaran, dan itu bisa untuk lebih variatif lagi pembelajaran, jadi anak-anak yang belum nggak bosan, jadi pakai video pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu. Teman-teman, sekarang kita sedang bersama Ibu Eni Nasir MPD selaku guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 24 Padang ini. Waktunya sebentar Ibu. Boleh, silakan. Ibu, apa kiat Ibu sebagai guru agar pelaksanaan PBM itu dapat berjalan lancar? Dalam masa pandemi sekarang ini memang lebih banyak kita menghadapi kendala. Cuman ada satu yang perlu kita buatkan supaya anak-anak ini bisa lebih semangat dalam belajarnya. Nah, kebetulan kita di forum MGIMP Matematika Kota Padang sudah bersama duduk bersama kita membuat video pembelajaran yang akan nanti kita gunakan untuk sama seluruh siswa SMP Kota Padang. Apa ada lagi yang mau Ibu tambahkan? Ya, untuk penilaiannya lagi, itu kan dalam rangka belajar. Jadi kita untuk penilaian supaya kita tahu apa kemampuan yang sudah didapat oleh siswa-siswa kita nanti, kita menggunakan Google Form. Jadi kita langsung mengadakan ujian secara online. Jadi nanti siswa langsung menjawab sama seperti dengan UMBK. Jadi kita bisa dapat umpan balik dari hasil dari belajar siswa. Jadi mana yang tidak tuntas nanti itu yang akan bisa kita buat dulu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.
Nah, teman-teman, kali ini kita sedang bersama Ibu Hajah Yuslina SPD. Mohon waktunya sebentar, Ibu. Ya, silakan, Ananda. Apa kiat Ibu sebagai guru agar pelaksanaan PBM itu dapat berjalan lancar? Oh iya, terima kasih. Yang pertama, tentu Ibu punya perencanaan yang namanya RPP. Kalau RPP sekarang, kita merencanakan belajarnya pembelajaran jarak jauh. Jadi, kita rancang RPP itu seirit mungkin sehingga pembelajaran itu tetap berjalan semaksimal mungkin. Yang kedua, dalam pemberian materi tentu kita melalui daring, melalui online. Yang Ibu rencanakan itu melalui PowerPoint yang punya suara kan harus pakai string. Nah, itu melalui lewat WA. Itu disampaikan materinya yang ringkas saja. Kemudian sesudah itu baru Ibu rancang lembaran kerja siswa. Nah, kali ini kita sedang bersama Ibu Hajah Radiah SPD. Mohon waktunya sebentar, Ibu. Boleh. Nah, Ibu, apa kiat-kiat Ibu sebagai guru agar pelaksanaan PBM itu dapat berjalan lancar, terutama di mata pelajaran TJOK? Satu, Ibu akan mempersiapkan RPP, karena RPP ini wajib, dan program-program yang lain. Kiat-kiat Ibu untuk memberikan tugas kepada anak tersebut, Ibu akan memberikan kepada anak kesempatan seluas-luasnya. Yang pertama, mungkin anak didik kita ini ada dengan tetangganya terdiri dari beberapa macam sekolah. Jadi mereka boleh belajar secara bersama. Ini untuk mengiritkan kuota yang mereka pakai nanti. Mungkin itulah salah satu kiat-kiat yang bisa Ibu lakukan kepada anak didik kita di SMP Negeri Tempat Tenang ini. Iya, terima kasih waktunya, Ibu. Dan tanggapan Ibu semoga bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama, Nadia. Baik, itulah tadi beberapa kesan dan harapan dari Bapak atau Ibu guru yang mengikuti kegiatan Loka Karya di SMP Negeri 24. Sekian dari saya Nadia beserta kru melaporkan dari Kabas Pendidikan.